Kita yakin tidak ada. Sekali lagi kita katakan tidak ada satupun di antara kalian fans Manchester United yang memprediksi kalau klubnya akan berada di posisi akhir 15. Sebagai jokes mungkin bisa, tapi tidak ada yang serius untuk mengatakan kalau klub sebesar ini akan berakhir dengan posisi yang sangat menakutkan pada musim 2024-2025. Hanya berbeda sedikit poin dengan tim di bawahnya, dan melihat hasil total secara keseluruhan cukup aman untuk mengatakan kalau musim ini adalah musim terburuk sepanjang sejarah Manchester United. Bukan hanya dalam liga, tapi dari semua kompetisi yang lain pun hasil nihil harus mereka telan. Pukulan terakhir ada pada kekalahan Europa League Final dengan skor tipis 1-0 atas Tottenham, membuat klub satu ini harus puasa gelar pada musim ini. Namun melihat masa depan setelah musim ini, apa yang harus dilakukan oleh Manchester United sangatlah berat. Efek domino dari musim ini mungkin saja akan menjadi awalan bagi sejarah kelam dari klub satu ini. Musim 2024-2025 baru saja selesai, tapi masa yang kelam mungkin saja baru dimulai. Manchester United baru saja memasuki sebuah era ketidakpastian, dan tugas mereka untuk melakukan reset dimulai dari titik ini. Namun hal tersebut terdengar mudah dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Ruben Amorim, sang manajer, harus bisa melakukan kerja cepat karena sekarang pihak petinggi klub sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk kembali menjadi pemimpin klub di musim depan. Jadi bagi kalian para fans Manchester United, kalian harus bisa menerima kalau di musim depan Ruben Amorim masih akan menjadi nahkoda klub favorit kalian. Menutup musim ini, Ruben mengucapkan minta maaf atas hasil yang jauh dari harapan ini. Beliau juga mengatakan kalau untuk musim depan hari yang lebih baik akan datang. Satu kalimat yang memberikan kesan hangat adalah, jika ada satu klub yang bisa membuktikan untuk bangkit dari masa kelam apapun masalahnya, klub itu adalah Manchester United. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Manchester United akan melakukannya. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, hasil pada musim 2024-2025 akan memperburuk keadaan dari klub ini dengan jauh lebih keras. Sebagai permulaan, pada musim ini Manchester United hanya bisa mengumpulkan dana yang terbatas. Sudah menjadi regulasi tetap bagi setiap tim yang bermain di Premier League untuk mendapatkan jatah pemasukan mereka dari Premier League Pot menyesuaikan posisi akhirnya. Manchester United yang hanya bisa meraih posisi 15 tentu saja hanya mendapatkan jatah lebih kecil dari biasanya. Selain itu, gagalnya skuad Ruben Amorim mendapatkan kompetisi Eropa, hal ini juga ikut memberikan pukulan telak. Karena dengan hasil ini maka ada banyak pemasukan yang telah menghilang. Kekalahannya atas Tottenham pada Europa League saja sudah membuat Manchester United kehilangan 10-15 juta euro. Itu pun baru dari segi prize pool turnamen. Namun lebih parah dari itu, absennya Manchester United dalam kompetisi UEFA Champions League akan membuat klub ini kehilangan potensi pemasukan sekitar 80-100 juta euro. Dana yang biasanya mereka dapatkan dari hak siar UCL, bonus sponsor, penjualan tiket pertandingan home, dan lainnya. Untuk musim depan semua ini bisa dipastikan menghilang. Dr. Rob Wilson selaku salah satu analisis keuangan di bisnis sepak bola, beliau mengatakan kalau hasil buruk musim 2024-2025 akan membawa pengaruh yang sangat besar di masa depan. Pastinya akan ada dampak reputasi yang signifikan dari hasil musim ini. Sponsor tentu saja akan membayar dari hasil kesuksesan, dan kekalahan Manchester United pada babak final Europa League ditambah dengan posisi mereka di Liga, keduanya akan membawa naratif yang nantinya bisa digunakan oleh sponsor untuk dimanfaatkan ketika bernegosiasi. Hal besar lain di sini mengarah kepada kebanyakan sponsor dari Manchester United punya sistem close dalam kontrak mereka. Jadinya jika klub ini tidak bermain di kompetisi Eropa, maka pembayaran sponsor ini bisa menurun. Itulah penjelasan yang dia berikan. Jadi singkatnya, melihat masalah keuangan dari klub merah ini cukup aman untuk kita katakan kalau mereka sedang berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Jika kalian masih belum percaya akan masalah finansial ini, berita terbaru tentang klubnya mengatakan kalau Manchester United harus melakukan PHK massal, setidaknya kepada 200 orang dari berbagai divisi. Jadi inilah kondisi keuangan terbaru untuk skuad
skuad Ruben Amorim saat ini. Dampak jangka panjangnya tentu mengarah kepada bagaimana perputaran pemain akan dilakukan. Sudah cukup jelas kalau sekarang ini Manchester United sedang tidak punya budget yang besar untuk menghadapi musim transfer sekarang. Mau tidak mau harus ada penjualan pemain yang keras juga. Itu pun jikalau skuad ini ingin mendatangkan pemain yang bagus dan mahal. Pada saat video ini dibuat, berbagai rumor tentang keluar masuknya pemain klub ini sudah ramai terdengar. Ada yang pergi secara free transfer di mana kontraknya tidak diperpanjang seperti Eriksen, Lindelof, dan Johnny Evans. Lalu ada juga yang masa depannya sudah dipertanyakan seperti Garnacho dan Onana. Rumor yang ada sekarang mengatakan jika ada penawaran yang bagus untuk para pemain starter musim kemarin, maka Manchester United bersedia untuk menjual mereka. Berat untuk dilakukan memang, tapi semua ini penting karena dengan adanya hasil penjualan pemain, maka dana tersebut bisa digunakan untuk membeli pemain baru. Satu pemain yang mungkin saja bisa memberikan pemasukan paling besar untuk Manchester United mengarah kepada sang kapten Bruno Fernandes. Sekarang ini tawaran gila dari Liga Saudi sudah mulai dilayangkan, dan jika semua pihak setuju maka bisa saja skuad merah ini mendapatkan pemasukan yang besar untuk mendorong pencarian pemain baru berkelas. Matheus Cunha dari Wolves adalah satu pemain pertama yang telah mendapatkan lampu here we go untuk bergabung dengan skuad Manchester United. Seperti yang diinginkan oleh banyak fans dan bahkan sang manajernya langsung kalau sekarang ini klubnya akan melakukan cuci gudang. Entah ada berapa banyak pemain yang akan menutup chapter bersama klub ini yang pastinya jumlahnya tidak akan sedikit. Hal ini juga tentu akan mempengaruhi bagaimana penentuan dari para petinggi klub kepada Ruben Amorim. Ketika dia masuk menggantikan Erik ten Hag, kondisi atau posisi dari Manchester United sendiri sebenarnya masih bisa dibilang cukup diperhatikan. Namun semenjak dia masuk, kalian tahu sendiri bagaimana hasilnya. Satu alasan terbesar yang bisa digunakan oleh para petinggi Manchester United sendiri mengarah kepada para pemain. Mereka menilai kalau para pemain yang diwariskan dari era Ten Hag memang tidak pas dengan bagaimana Ruben Amorim bermain. Sehingga Ruben Amorim masih bisa diberikan waktu untuk berbenah. Namun lewat kondisi keuangan yang berat dan sulitnya melakukan cuci gudang secara optimal, tentu akan membuat pekerjaan dari Ruben Amorim sendiri jadi jauh lebih sulit dari yang seharusnya. Perlu kalian catat kalau para petinggi Manchester United sudah memberikan dukungan penuh kepada Ruben Amorim. Tapi jika hasilnya masih belum bisa berbicara, maka masa depan dari klub ini akan semakin jatuh ke bawah. Semakin jatuh skuad ini, maka semakin besar juga masalah finansialnya. Dan hal ini bisa jadi efek domino secara jangka panjang. Melihat musim 2025-2026, ini adalah waktu yang sangat krusial bagi Manchester United sebagai klub raksasa. Dari total 6 klub Premier League yang akan bermain di Champions League, posisi dari Manchester United sudah tergantikan oleh Newcastle United. Melihat hasil beberapa musim sebelumnya secara beruntun, kita juga bisa melihat bagaimana progres dari klub ini semakin menurun, dengan puncaknya di musim 2024-2025. Tidak menutup kemungkinan jikalau mereka gagal bangkit, maka klub ini mungkin saja harus bertarung di jurang degradasi. Dan hal ini akan semakin parah seiring waktu berjalan. Itulah kenapa harus ada reset total untuk menghadapi musim selanjutnya. Pastinya ratusan juta fans dari Manchester United tidak mau melihat klub kesayangan mereka bermain di kasta kedua. Kita yakin akan menjadi skandal paling besar juga jika hal tersebut benar terjadi di musim depan. Jadi mari kita lihat saja apa gebrakan baru yang akan dilakukan oleh skuad Ruben Amorim untuk musim selanjutnya. Terakhir, pertanyaan kepada kalian fans klub ini, apakah kalian masih percaya kepada Ruben Amorim untuk menghadapi musim 2025-2026? Silahkan berikan komentar kalian di bawah. Jika kalian suka dengan konten dari channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.